Itu ya. Itu tambahan penjelasan mengenai rugi impairment, pencatatannya, dan juga pemulihannya. Nah, berikutnya adalah tentang opsi nilai wajar. Pada dasarnya, perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas, termasuk aset keuangan, yaitu piutang. Mengapa demikian? Mengapa ada opsi? Karena IASB, yaitu penyusun standar internasional, ya, International Accounting Standard Board, yang menyusun atau yang membuat IFRS, meyakini bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah dimengerti dibanding informasi cost historis. Karena informasi tersebut, jadi informasi nilai wajar, merefleksikan atau menggambarkan nilai instrumen keuangan yang setara dengan kas saat ini. Ya. Jadi kira-kira kalau diuangkan ya senilai itu gitu. Makanya saya berkali-kali kalau menjelaskan tentang konsep nilai wajar itu kan pakai bahasa simpel, saya menjelaskan begini. Nilai wajar adalah nilai yang mendekati kondisi real. Gitu. Nah, mendekati itu ya tentu saja pengertiannya dekat sekali gitu ya, dekat sekali. Mungkin nanti ada yang agak jauh dikit, tergantung kasusnya. Itulah nilai wajar. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengukuran nilai wajar. Piutang dicatat sebesar nilai wajar. Ya. Nah, saat terjadinya piutang, maka nilai nominal, nilai wajar, nilai jual, dan sebagainya itu sama. Yang jadi persoalan kan bagaimana setelah itu, gitu ya. Nah, nanti selisih antara nilai wajar dengan nilai buku nanti akan dilaporkan dalam pos yang bernama unrealized holding gains or losses. Ya. Nah, ini masuk dalam kategori OCI, other comprehensive income, ya, atau penghasilan komprehensif lainnya. Ya. Nah, OCI ini kan kalau laba atau rugi ya belum terrealisasi tapi masih di atas kertas gitu ya. Masih teori lah itu. Masih di atas kertas itu. Makanya disebut dengan unrealized. Belum benar-benar terjadi, belum direalisasi, gitu ya. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar untuk piutang, maka harus dilanjutkan pula dengan pengukuran nilai wajar untuk piutang tersebut sampai perusahaan tidak lagi memiliki piutang tersebut. Jadi harus berlanjut sampai selesai piutangnya. Tidak boleh tahun ini pakai nilai wajar, terus besok tidak lagi, itu tidak boleh. Kita lihat ilustrasinya. Ya. Misalnya di sini Escobar Company memiliki piutang wesel yang mempunyai nilai wajar 810.000. Nilai bukunya 620.000. Jadi lebih tinggi nilai wajar ya. Berarti nanti ada unrealized gain. Pada tanggal 31 Desember 2011, Escobar memutuskan untuk menggunakan opsi nilai wajar untuk piutang tersebut. Nah, ini merupakan penilaian yang pertama kali. Ya. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2011, Escobar membuat penyesuaian untuk mencatat kenaikan nilai piutang wesel sebagai berikut. Ya.
debit piutang wesel 190.000. Dari mana angka itu? Selisih 810 itu nilai wajar dikurangi nilai buku 620. Debit piutang wesel 190, kreditnya laba kepemilikan yang belum direalisasi. Ya. Nah, itu nanti masuk kelompok OC atau penghasilan komprehensif lain. Oke, saya kira itu ya mengenai piutang wesel dan beberapa spesial isu. Nah, karena waktunya masih cukup longgar, sebelum kita ujian, apakah ada pertanyaan? Baik yang di kelas maupun yang di rumah, saya persilakan. Silakan yang di rumah kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada silakan Mbak. Kalau ada pertanyaan. Ada apa? Rapat ya. Iya langsung. Tidak di jurnal. Tidak dicatat. Oh enggak. Itu mirip dengan potongan tunai, ya. Mirip dengan potongan tunai kalau kita menggunakan metode net itu loh, Mbak. Jadi nggak dicatat itu. Sudah tidak ada? Oke, kalau begitu kita lanjutkan agenda yang kedua, yaitu tes ya. Jadi tesnya 30 menit, kita akan mulai, sekarang jam berapa Mbak di jam Anda itu? 8.33 ya. Oke, kita nanti akan mulai 8.40 ya. 8.40 sampai 9 lebih 10. Oke, ini saya akan ubah dulu ya. Saya akan ubah dulu